Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Rusman Syah MPD, dan yang terhormat kepada Dr. Hajah Isnawati MPD, serta Bapak Arif Arta Kusuma MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam SD2. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 domisili Banjarmasin yang beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ferdian Syah, dan yang kedua ada Alfi Muhammad Yusuf, dan yang ketiga ada Anita Herlina, dan yang keempat ada Anissa Nahdia, dan yang kelima ada Rahmanika Amalia, dan yang terakhir yang keenam ada Husnatul Muniroh. Baiklah, kami di sini akan menyelesaikan soal tantangan LKM 1 sampai LKM 4 dalam memenuhi ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam SD2. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmanika Amalia dengan nomor absen 7. Di sini saya akan membacakan soal untuk LKM 1 atau LKM yang pertama, yang dimana soalnya adalah dalam suatu uji coba mobil mainan yang bergerak lurus sedemikian sehingga dalam selang waktu T sekon kecepatannya dinyatakan dengan persamaan V sama dengan 0,2 dalam kurung 3T kuadrat ditambah 2T meter per sekon. Maka tentukan posisi dan percepatan mobil mainan tersebut saat T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 sekon jika saat T sama dengan 0, R sama dengan 0. Dan untuk jawabannya adalah dimana yang dapat kita ketahui dari soal tersebut, V sama dengan 0,2 dalam kurung 3T kuadrat ditambah 2T meter per sekon. Dan yang ditanya adalah posisi dan percepatan mobil saat T sama dengan 3, T sama dengan 5, dan jika T sama dengan 0 dan penyelesaian V sama dengan 0. Jika T sama dengan 3, maka posisi S sama dengan VT sama dengan 0,2 dalam kurung 3T kuadrat ditambah 2T dikali T, dan sama dengan 0,2 sama dengan karena tadi T-nya 3, maka akan kita ganti dengan 3. 3 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 3. Nah, maka sama dengan 0,2 dalam kurung 3 dikali 3 kuadrat 27 ditambah 2 dikali 3 itu 6 dikali 3. Maka hasil akhirnya adalah 19,8. Jadi posisi untuk T3 itu 19,8 meter. Kemudian untuk percepatannya dengan rumus A sama dengan V per T sama dengan 0,2 dalam kurung 3T kuadrat ditambah 2T per T. Karena T-nya tadi kita masih angka 3, maka 0,2 dalam kurung 3 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dibagi 3 sama dengan 0,2 dalam kurung 3 kali 3 kuadrat itu hasilnya 27 ditambah 2 dikali 3 itu 6 dan dibagi 3. Dari 0,2 dikali 27 ditambah 6 itu adalah hasilnya 6,6 dibagi 3 maka menjadi 2,2. Jadi percepatan dari T3 adalah 2,2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk pertanyaan jika T-nya 5, maka untuk posisinya adalah dengan rumus S sama dengan VT sama dengan 0,2 dalam kurung 3 dikali T kuadrat ditambah 2T dikali T sama dengan 0,2, T-nya diganti dengan angka 5, 3 dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 0,2 dikali 3 kali 5 kuadrat tuh hasilnya 75 ditambah 2 dikali 5 itu 10, kemudian dikali 5 sama dengan kita dapatkan hasil akhir yakni 85 meter. Jadi posisi jika T5 adalah 85 meter. Kemudian untuk percepatan dengan rumus A sama dengan V per T sama dengan 0,2 dalam kurung 3T kuadrat ditambah 2T dibagi T sama dengan 0,2, T-nya kita ganti lagi dengan 5. 3 dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dibagi 5 sama dengan 0,2 dalam kurung 75 ditambah 10 dibagi 5. Maka hasil akhirnya kita dapat 17 per 5. Bisa dikecilkan lagi menjadi 3,4 meter per sekon. Jadi untuk percepatan T5 sama dengan
3,4 meter per sekon kuadrat. Nah, jika T-nya 0 dan V-nya 0, maka posisinya dengan rumus S sama dengan V dikali T sama dengan 0 dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Dan percepatan untuk percepatannya adalah dengan rumus A sama dengan V dibagi T sama dengan 0 per 0 sama dengan, maka hasilnya akan tetap menjadi 0 meter per sekon kuadrat. Maka posisi mobil diam dan tidak memiliki percepatan. Jadi kesimpulan dari LKM 1 adalah jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak merupakan besaran skalar atau besaran yang ada nilainya. Kemudian perpindahan adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Kecepatan menyatakan perpindahan benda tiap satuan waktu dengan memperhatikan arahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan besaran vektor. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada kecepatan yang terjadi atau percepatan adalah sama dengan 0, sehingga dapat ditulis sebagai berikut: V sama dengan konstan sama dengan 0. Dan untuk soal tantangan di LKM 2 nomor 1, di mana soalnya adalah sebuah partikel diam dipercepat dengan percepatan A selama waktu tertentu tiba-tiba diperlambat dengan perlambatan B hingga berhenti. Jika total waktu yang diperlukan partikel hingga berhenti T, tentukan kecepatan maksimum yang mungkin dicapai partikel dan jarak yang ditempuh partikel. Seperti yang kita lihat pada diagram di atas, itu dapat membantu mendefinisikan TAC itu didapat dari TAB plus TBC. Mungkin hanya itu yang dapat saya terangkan. Kemudian akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Munirah, NIM 2010-12-52233 dengan nomor absen 19. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal tantangan 2 nomor 1. Nah, penyelesaiannya diketahui alfa AB sama dengan alfa BC sama dengan beta, T sama dengan TAB ditambah dengan TBC. Nah, yang ditanyakan kecepatan maksimum dan jarak total. Yang pertama, kecepatan maksimum yang disimbolkan dengan P max. Karena A terhadap B dipercepat, maka kecepatan maksimum sama dengan Vt. Alpha sama dengan Vt dikurang V0 per T. A sama dengan Vt kurang 0 per T. Alpha sama dengan Vt per T dikurang TBC. Vt sama dengan alpha dalam kurung T dikurang TBC tutup kurung, atau Vt sama dengan AT AB. Kemudian jarak totalnya yang disimbolkan dengan VTAB, jarak AB ditambah dengan jarak BC, maka diketahui jarak totalnya. SAB sama dengan SBC sama dengan S total dengan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT per pangkat 2 dengan VT per T dikurang TBC. VT sama dengan alpha dalam kurung T dikurang TBC tutup kurung, atau VT sama dengan AT AB. Kemudian jarak totalnya yang disimbolkan dengan VTAB, jarak AB ditambah dengan jarak BC, maka diketahui jarak totalnya. SAB sama dengan SBC sama dengan S total dengan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT per pangkat 2. SAB sama dengan V0 TAB ditambah setengah AT AB pangkat 2 sama dengan setengah AT AB pangkat 2. Dan kemudian yang SBC nya sama dengan V0
TBC sama dengan setengah ATBC pangkat 2. Dan sama dengan dalam kurung AT AB tutup kurung TBC sama dengan setengah beta T BC pangkat 2. Dan ditemukan S total jika ditambahkan SAB dengan SBC, yaitu sama dengan setengah AT AB pangkat 2 ditambah dengan buka kurung AT AB tutup kurung TB TBC ditambah setengah beta T AC pangkat 2. Kemudian selanjutnya adalah soal tantangan 2 nomor 2. Nah, sebuah batu dijatuhkan ke dalam sumur. Jika waktu total batu dimulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan dari batu menyentuh permukaan air yang disimbolkan dengan T, kecepatan gelombang suara disimbolkan dengan V, dan percepatan gravitasi disimbolkan dengan G. Tentukan kedalaman permukaan air tersebut. Penyelesaiannya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kedalaman sumur hingga permukaan air itu disimbolkan dengan H. Saat jatuh batu mengalami gerak jatuh bebas dari A ke B. Nah, kemudian penyelesaiannya diketahui T total sama dengan T1 ditambah T2. Kecepatan suara yang disimbolkan dengan V dan gravitasi yang disimbolkan dengan G. Yang ditanyakan adalah kedalaman sumur ke permukaan air. H yang dicarinya adalah H. Penyelesaiannya T sama dengan T1 ditambah T2. T1 sama dengan TAB sama dengan akar 2H per G. T2 sama dengan TBC sama dengan H per Pi. Maka T sama dengan akar 2H per G ditambah dengan H per V. H per V sama dengan T dikurang akar 2H per G. Kemudian H sama dengan T dikurang akar 2H per G per V. Jadi kedalaman sumur ke permukaan air adalah H T dikurang dengan akar 2H per G per Pi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan, 1. Benda jatuh tanpa kecepatan awal. 2. Semakin ke bawah, gerak benda akan semakin cepat. Yang ketiga, percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni dengan percepatan gravitasi bumi. A sama dengan G. Besar G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Yang keempat, pada gerak jatuh bebas, benda dijatuhkan tanpa percepatan awal, yaitu V 0 sama dengan 0. Nah, untuk soal tantangan 3, peluru A ditambahkan dengan sudut elevasi A. Berselang waktu T, peluru B ditembakkan dengan sudut elevasi B. Jika kecepatan awal kedua peluru sama besar, hitung kapan kedua peluru bertemu di udara. Jadi penyelesaiannya saat peluru A dan B bertuburkan, yaitu XA sama dengan XB, YA sama dengan YB, TA sama dengan T, dan TB sama dengan T kurang T. Jadi diketahui di sini kecepatan awal A sama dengan kecepatan awal B sama dengan kecepatan awal 0. Waktu peluru A sama dengan TA sama dengan T menjadi TE sama dengan T kecil dikurang T besar. Untuk peluru A, XA sama dengan kecepatan awal XA sama dengan kecepatan awal alpha T. Untuk peluru B, YA sama dengan kecepatan awal YTA dikurang 1/2 GT kuadrat A sama dengan kecepatan awal sin alpha T dikurang 1/2 GT kuadrat. XE sama dengan kecepatan awal XTE sama dengan kecepatan awal cos beta dikali T kecil dikurang T besar. YB sama dengan kecepatan awal YTB dikurang 1/2 GT kuadrat B
sama dengan kecepatan awal sin beta dikali T kecil dikurang T besar dikurang 1/2 GT dikali T kecil kurang T besar kuadrat. Yang ditanya itu T. Nah, kapan peluru bertubrukan? Nah, kedua peluru akan bertubrukan jika A. RA dalam kurung T kecil dikali I sama dengan RB dalam kurung T dikali I. Di bawahnya ditulis kecepatan awal cos alpha T sama dengan kecepatan awal cos beta dikali T kecil dikurang T besar. Lalu cos alpha T sama dengan cos beta dikali T kecil dikurang T besar. Kemudian T dikali cos beta dikurang cos alpha sama dengan T besar cos beta. T sama dengan cos beta dibagi cos beta dikurang cos alpha dikali T besar. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan gerak peluru A adalah RA dalam kurung T sama dengan RA dalam kurung T kali I ditambah RA dalam kurung T kali J. Di bawahnya sama dengan kecepatan awal cos alpha T dikali I ditambah kecepatan awal sin alpha T dikurang 1/2 GT kuadrat dikali J. Nah, untuk peluru B, RB dalam kurung T sama dengan RB dalam kurung T kali I ditambah RB dalam kurung T kali J sama dengan kecepatan awal cos beta dikali T kecil dikurang T besar dikali I ditambah kecepatan awal sin alpha dikali T kecil dikurang T besar dikurang 1/2 G dikali T kecil dikurang T besar kuadrat dikali J. Untuk yang B-nya, RA dalam kurung T kali J sama dengan RB dalam kurung T kali J. Kecepatan awal sin alpha T dikurang 1/2 GT kuadrat sama dengan kecepatan awal sin beta dikali T kecil dikurang T besar sama dengan dikurang 1/2 G dikali T kecil kurang T besar kuadrat. Kemudian 2 percepatan awal sin alpha T dikurang GT kuadrat sama dengan 2 percepatan awal sin beta dikali T kecil dikurang T besar dikurang G dikali T kecil kurang T besar kuadrat. Kemudian 2 percepatan awal sin alpha T dikurang sin beta T ditambah sin beta T besar sama dengan G dikali T kecil dikurang T kecil dikurang T besar dikali T kecil ditambah T kecil dikurang T besar. Lalu 2 percepatan awal sin alpha T dikurang sin beta T ditambah sin beta T besar sama dengan G dikali T kecil dikurang T besar dikali T kecil ditambah T kecil dikurang T besar. Lalu 2 percepatan awal sin alpha dikurang sin beta dikali T ditambah sin beta T sama dengan GT 2T kurang T besar. Lalu 2 percepatan awal sin alpha dikurang sin beta dikali T ditambah 2 percepatan awal sin beta T dikurang GT dikali 2T kecil dikurang T besar. Jadi percepatan awal sin alpha T besar. Jadi percepatan awal sin alpha T dikurang 1/2 GT kuadrat sama dengan percepatan awal sin beta dikali T kecil dikurang T besar dikurang 1/2 G dikali
T kecil dikurang T besar kuadrat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Anita Herlina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai soal tantangan LKM 3. Selanjutnya kita lakukan substitusi persamaan 1 dan 2. Maka diperoleh persamaan 2 finol buka kurung sin alfa dikurang sin beta tutup kurung buka kurung cos beta per cos beta dikurang cos alfa tutup kurung T plus 2 pinol sin beta T sama dengan G dikali T 2 buka kurung cos beta per cos beta dikurang cos alfa tutup kurung T min T. Nah, selanjutnya terjadi perubahan ruas di persamaan 2 di baris nomor 2 maksud saya, yaitu 2 finol sin alfa dikurang sin beta cos beta per cos beta dikurang cos alfa sama seperti di atas plus sin beta T sama dengan G2 cos beta per cos beta dikurang cos alfa min 1 R2. Lalu terjadi lagi penyederhanaan, yaitu 2 finol sin alfa dikurang sin beta cos beta per cos beta dikurang cos alfa plus sin B sama dengan cos beta plus cos A per cos beta dikurang cos A G dikali T. Lalu 2 finol sin alfa dikurang sin B cos beta plus cos B dikurang sin alfa sin B per cos beta dikurang cos A sama dengan, ini penyederhanaannya lagi, cos B plus cos A cos B per cos A GT. Nah, lalu 2 finol sin A cos B dikurang sin B sin beta cos beta plus sin beta cos beta dikurang sin alfa dikurang sin beta per cos beta dikurang sin alfa sama dengan cos beta plus cos alfa per cos beta dikurang cos alfa G dikali T 2 finol sin alfa cos B dikurang sin alfa sin B per cos beta dikurang sin A tutup kurung sama dengan cos beta plus cos alfa cos beta dikurang cos alfa GT. Nah, untuk bentuk yang ini sudah hampir sederhana. Lalu dicari pindah ruasnya lagi, disederhanakan lagi, disubstitusikan 2 finol dikurang cos beta dikurang sin beta dikali sin alfa sama dengan cos alfa plus cos beta G dikali T. Lalu diperoleh hasil T, yaitu T sama dengan 2 buka kurung sin alfa dikurang cos beta dikurang sin beta per cos alfa plus cos beta X finol per G, maka diperoleh T. Nah, dapat kita simpulkan dari materi LKM 3, yaitu semakin besar sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan peluru dari pistol mainan yang ditembakkan, maka semakin dekat atau semakin pendek jarak peluru terjatuh. Yang kedua, semakin besar sudut penembakan, maka semakin tinggi ketinggian peluru. Yang ketiga, semakin besar udara penembakan juga, semakin lama peluru berada di udara. Nah, yang keempat, perbedaan besar sudut penembakan sangat mempengaruhi jarak terjauh, tinggi maksimum, dan lama peluru berada di udara. Nah, yang kelima, udara sangat mempengaruhi terhadap arah jatuhnya peluru. Nah, soal tantangan nomor 4. Sebuah lift naik dengan kecepatannya saat berada pada posisi H dari tanah, yaitu T sama dengan 0. Dan sebuah bola tenis dilempar ke atas dengan kecepatan VBL relatif terhadap lift. Jika percepatan gravitasi bumi G, tentukan yang pertama atau yang A, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap tanah. B, ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. C, percepatan bola relatif terhadap lift. D, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap lift. E, ketinggian maksimum bola relatif terhadap lift. Dan yang terakhir, waktu bola menyentuh lantai lift. Baiklah, terima kasih. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap tanah. Yaitu kecepatan bola relatif terhadap tanah merupakan jumlah kecepatan bola terhadap lift dan kecepatan lift. Maka VBT sama dengan
VBL ditambah VL. Maka persamaan kecepatan bola relatif terhadap tanah setiap waktu adalah V sama dengan VBT ditambah gravitasi waktu, maka 0 sama dengan VBL ditambah VL dikurang G gravitasi waktu. Maka dihasilkanlah T1 atau bisa kita sebut waktu sama dengan VBL ditambah VL per gravitasi. Yang kedua yaitu ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. Maka ketinggian sama dengan H ditambah VBT1 dikurang 1/2 GT1 kuadrat. Maka ketinggian sama dengan H ditambah VBL ditambah VL tutup kurung T1 dikurang 1/2 GT1 kuadrat. Maka ketinggian sama dengan H ditambah VBL ditambah VL dalam kurung VBL ditambah VL per gravitasi tutup kurung dikurang 1/2 gravitasi dalam kurung VBL ditambah VL per gravitasi kuadrat. Maka dihasilkanlah ketinggian maksimalnya adalah sama dengan H ditambah dalam kurung VBL ditambah VL per 2 gravitasi kuadrat. Itu yang ketiga yaitu percepatan bola relatif terhadap flip. Maka ABL sama dengan gravitasi ditambah AL. Percepatan bola relatif terhadap flip merupakan jumlah percepatan gravitasi dan percepatan lift. Yang keempat yaitu waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap flip. Yaitu kecepatan bola relatif terhadap flip setiap waktu adalah VBLT sama dengan VBL dikurang ABLT2. VBLT sama dengan VBL dikurang ABLT2 sama dengan 0. Maka T2 sama dengan VBL per ABL. Maka dihasilkanlah T2 sama dengan VBL per gravitasi ditambah AL. Ya, perkenalkan nama saya Alfi Muhammad Yusuf dengan NIM 20101253100022, nomor absen 41. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, yaitu ketinggian maksimum bola relatif terhadap lift. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum terhadap lift atau T sama dengan T2, maka tinggi maksimum bola terhadap lift adalah sebagai berikut. Y sama dengan VBL T2 dikurang setengah ABL T2 pangkat 2. Maka Y maksimal sama dengan VBL pangkat 2 per 2 dikali G ditambah AL. Bagian F, waktu bola menyentuh lantai lift. Waktu bola pada dasar lift adalah 2 kali waktu tinggi maksimum relatif terhadap lift. Maka T sama dengan 2T2. T sama dengan 2VBL per G ditambah AL. Keterangannya, VBLT sama dengan atau bisa disebut juga kecepatan bola relatif terhadap lift setiap waktu meter per second. VBT kecepatan bola relatif terhadap tanah dilambangkan dengan meter per second juga. VBL adalah kecepatan bola relatif terhadap lift, satuannya sama meter per second. VL kecepatan lift, satuannya juga sama meter per second. ABL percepatan bola relatif terhadap lift, dilambangkan dengan atau satuannya meter per second kuadrat. AL percepatan lift, satuannya juga meter per second kuadrat. T1, T2 itu adalah waktu, yang mana dilambangkan dengan S. G adalah gravitasi, dilambangkan dengan M per second pangkat 2 atau meter per second pangkat 2. Y maksimal, ketinggian maksimum, itu dilambangkan dengan M satuannya. Baiklah, kesimpulannya. 1. Teori gerak relatif tergantung pada titik acuan. Karena dari titik acuan tersebut kita dapat menentukan perubahan posisi benda. 2. Sebuah partikel yang bergerak menurut suatu kerangka acuan bisa jadi diam menurut kerangka acuan yang lain.
Baiklah, kesimpulan terakhir, cara menentukan kecepatan relatif dan perpindahan gerak relatif dengan menggunakan aturan yang berlawanan arah, yaitu menentukan resultan dua vektor sejajar. Baiklah, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan materi dari kelompok kami, maka berakhir pula presentasi dari kelompok domisili 1 Banjarmasin. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian materi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Saya Muhammad Ferdiansyah pamit undur diri, pergi ke Banjarmasin tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.